Kalau lo nonton video ini, berarti lo udah siap mimpi buruk malam ini. Ada salah satu kisah yang dibagikan oleh teman horor. Beliau ini seorang wanita. Dia menceritakan ketika di masa dia kuliah, dia pernah tinggal di suatu kosan yang menurut dia itu kosan yang sangat berhantu. Seminggu dia tinggal di kosan itu terlihat baik-baik saja, tidak ada hal yang terjadi. Setelah seminggu berlalu, dia selalu merasa ada hawa-hawa yang tidak mengenakan di sekitaran kosan dia, apalagi di kamar yang dia tinggal. Pada satu hari, ada di satu titik dia mendengarkan suara ketukan pintu. Dia merasa mungkin itu orang jahil atau mungkin hewan atau apapun itu. Pertamanya dia tidak berpikiran aneh-aneh gitu ya. Dia masih menganggap kalau itu ya orang jahil lah. Cuman selalu pas di jam yang sama gitu ya. Di jam 2 pagi karena ketika dia kuliah, dia selalu mengerjakan tugas itu ya sampai larut malam, itu sampai jam 2. Nah, tiap di jam 2 pasti ada ketukan yang sama di arah pintu keluar gitu. Dia sudah menganggap, mungkin orang jahil masa sih di jam 2 terus gitu ya, di jam 2 itu. Akhirnya dia menganggap, ya mungkin ini kosan ada apa-apanya gitu, karena dia ngerasa hawanya pun beda gitu ya. Ada hawa-hawa dingin yang dia rasain gitu. Akhirnya dia beranikan diri. Pas di hari-hari berikutnya, dia mengumpulkan niat untuk memberanikan diri untuk membuka gitu ya. Ketika nanti misalkan di jam 2 itu ada lagi ketukan pintu, dia memberanikan diri untuk membuka. Akhirnya setelah niat itu terkumpul, di jam 2 ketika dia lagi mengerjakan tugas kuliahnya, ketukan itu ada lagi. Dan ternyata setelah dia buka, ada sosok pocong tepat di depan muka dia. Dengan wajah yang sangat seram, penuh dengan darah di wajahnya. Dan seperti ini, dia mendeskripsikan seperti tinggal tulang berulang saja gitu ya. Cuman masih penuh dengan darah. Akhirnya, setelah dari kejadian dia melihat pocong itu, karena setelah dia melihat gitu, dia langsung menutup, langsung dia tidur sambil baca-baca yang dia bisa gitu ya. Lanjut dari situ sekitar 3 atau 5 harian, dia bilang kejadian itu masih terus ada gitu. Di jam 2 masih ada, padahal dia pun udah tahu sosoknya pocong gitu. Akhirnya dia mulai gak nyaman di kosan itu karena dia ngerasa kosan ini mungkin kosan berhantu. Dia pindahlah dari kosan tersebut. Saat dia izin pamit untuk kepada yang punya kosan, saat dia pergi dari kosan tersebut, dia lihat di kamar dia ternyata ada sosok tersebut. Nah, dia pikir, mungkin hantu ini emang penunggu si kamar dia gitu ya. Si pocong ini penunggu kamar dia. Setelah dia pergi, lepas dia cari lagi kosan baru. 2-3 hari, ternyata pocong tersebut ngikutin dia ke kosan yang baru. Ternyata setelah dia bertanya kepada orang pintar, kosan yang dulu itu tidak ada hantunya. Tapi pocong tersebut ternyata jatuh cinta sama cewek tersebut.